Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori sastra, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang teori sastra. Kalau kemarin kita bicara tentang hidangan yang pertama berkaitan dengan pendekatan strukturalisme genetik, maka kita akan lanjutkan dengan hidangan yang kedua. Tapi sebelum kita menikmati hidangan kedua, kita selalu mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam menuntut ilmu ini, dalam memahami kajian teori sastra ini, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diterangkan hati kita, pemikiran kita, dan semoga juga ilmu pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga dan bagi masyarakat, untuk pencerahan masyarakat dalam bidang sastra. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau semasa hidupnya sampai usia ke-63 terus berjuang memperbaiki akhlak manusia. Dan itu harus kita sadari. Kalau kita sayang kepada Rasulullah, mari kita lanjutkan perjuangannya untuk menyempurnakan akhlak manusia, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Akhlak itu dapat dilihat dari tindak tutur kita, dan tindak pikir kita, dan tindak perbuatan kita. Bagaimana kita berpikir untuk bertutur dan untuk berbuat. Nah, itu implementasinya. Orang bisa menentukan apakah perbuatan kita itu adalah perbuatan akhlakul karimah atau tidak. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada bentuk menikmati karya sastra yang kedua. Ibarat hidangan, kita tidak peduli dengan dari mana asal hidangan itu. Kita tidak peduli dengan sejarah terbentuknya hidangan itu. Siapa kokinya, kita tidak perlu, tak penting. Nah, pendekatan ini boleh dikatakan pendekatan objektif. Boleh juga dikatakan pendekatan tekstual. Jadi karya sastra itu dilihat dari karya itu sendiri. Nah, kalau kita bicara karya itu sendiri, bahwa karya itu dibangun ada strukturnya. Ibarat rumah ada struktur bangunannya, mulai dari pondasi, dinding, konsen dan sebagainya. Nah, dalam karya sastra juga ada strukturnya. Nah, yaitu struktur yang melekat pada dirinya. Kalau kita katakan unsur intrinsik, ada yang mengatakan unsur fisik dan unsur batin. Lalu Anda bertanya, Pak, bagaimana dengan unsur ekstrinsik? Nah, kalau kita bicara dengan unsur ekstrinsik,
Mau tidak mau kita tidak akan bisa objektif murni. Kita terpaksa akan menyinggung unsur yang berkaitan dengan pengarang. Oleh karena itu kita nafikan dulu unsur ekstrinsiknya. Kita fokus kepada unsur yang ada dalam karya sastra itu. Nah, bentuk pendekatan ini atau bentuk teori yang dipakai dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure, yaitu pendekatan strukturalisme. Strukturalisme ini sebetulnya Ferdinand de Saussure mengemukakan dalam bidang filsafat dan bahasa. Tapi itu cocok diterapkan dalam pendekatan sastra. Jadi dalam ilmu sastra, teori sastra juga dipakai itu pendekatan strukturalisme atau pendekatan objektif atau dikatakan juga pendekatan tekstual. Ada yang berpendapat bahwa strukturalisme itu juga dibagi atas 3. Ada dikatakan strukturalisme dinamis, strukturalisme semiotik, dan strukturalisme genetik. Tapi untuk lebih fokusnya kita melihat strukturalisme yang kita katakan ini adalah strukturalisme dinamis. Saudara-saudara sekalian, sebuah karya sastra itu ada unsur-unsur yang membangun. Kalau dia fiksi, maka kita akan bicara unsur intrinsiknya, mulai dari tema, alur, perwatakan, setting, amanat, gaya bahasa, sudut pandang. Segala unsur-unsur itu yang jadi satu kesatuan yang membangun karya sastra itu. Mungkin saja, sekali lagi saya katakan, mungkin saja sastrawannya tidak sadar. Dia memilih bahan-bahan untuk membangun karya itu. Tapi secara tidak langsung kita bisa mengaitkan karena unsur-unsur itu logis atau tidak. Nah, disinilah peranannya ketika kita menguasai teori strukturalisme itu, kita bisa mempunyai modal untuk mengkritik jalan pemikiran jalan pikiran karya itu benar atau tidak. Karena teks mulai berbicara, teks itu dokumentasi. Kita beri contoh misalnya ada tema. Tema besarnya pada angkatan 20-an, roman-roman angkatan 20-an itu temanya tentang tema-tema yang hidup yang jadi persoalan masyarakat di daerah. Orang mengatakan tema-temanya ruang lingkupnya regional. Persoalan yang banyak timbul itu adalah persoalan ada istiadat. Kenapa ada istiadat? Daerah Minangkabau karena kita tahu bahwa daerah Minangkabau itu cukup unik. Di Indonesia ini setahu saya ada 2 daerah yang menganut matrilineal. Satu Minangkabau, yang kedua Kabupaten Kerinci. Yang dulu jadi satu kesatuan Sumatera Tengah. Cuma Kabupaten Kerinci sedikit agak unik. Dia terbelah 2. Daerah mudiknya yang berbatasan dengan Sumatera Barat matrilineal, tapi yang berbatasan dengan Bengkulu dia patrilineal. Tentu ada sejarah historisnya yang tidak perlu kita bahas pada kajian ini. Nah, kenapa hal ini yang jadi sorotan bagi sastrawan angkatan 20-an? Kita kaji dulu. Kenapa? Yang pertama, sastrawan yang muncul pada angkatan 20-an itu banyak dari Sumatera Tengah, khususnya daerah Minangkabau. Beberapa nama yang tersohor pada angkatan 20-an itu adalah orang-orang atau pemikir-pemikir, cendekiawan, sastrawan dari Minangkabau. 1. Yang kedua, mereka Minangkabau adalah daerah yang diwarnai dengan pemahaman keagamaan yang luar biasa. Minangkabau identik dengan Islam. Sama juga dengan Melayu, identik dengan Islam pada masa itu. Yang ketiga, ada konsep adat yang selalu dicermati oleh cendekiawan, sastrawan, pemikir Minangkabau. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.
Pemikiran itulah yang selalu titik tolak bagi sastrawan untuk melihat persoalan-persoalan apakah itu benar-benar diterapkan secara utuh, secara murni. Salah satu yang membicarakan itu adalah Hamka. Hamka orang yang mendalami agama dan juga menguasai budaya. Dia melihat ada ketidakbenaran konsep itu dalam pelaksanaannya. Kalau kita bersendiri syarat-syarat bersidik kitabullah, maka landasan terakhir budaya itu adalah Al-Quran dan hadis. Karena penganut agama itu ada ahli sunnah wal jamaah. Nah, inilah sumber inspirasi. Nah, itu sekedar historis saja kita bicarakan. Tapi yang mau kita bicarakan adalah kalau kita mau melihat pendekatan yang tekstual, objektif, struktur. Ya, kita katakan kenapa dia saling kait mengait. Saudara-saudara sekalian, seperti saya katakan di awal, kalau kita bicarakan fiksi, ada unsur intrinsiknya. Begitu juga puisi, ada unsur intrinsiknya puisi. Kita mengenal ada namanya rima, pada puisi ada namanya irama, pola baris, pola bait. Itu yang kita bisa pelajari. Ada juga tema, ada juga amanat di dalam puisi. Cuma mereka tidak mempunyai alur, tidak punya penokohan dan perwatakan yang membedakan karya fiksi dan puisi. Nah, dari segi struktur, kalau kita ambil contoh, ya kita lihat komponennya. Apa hubungan tema dengan amanat? Ya kalau sentra temanya itu tentang ada istiadat, tentu amanatnya berkaitan tentang adat. Mungkin saja yang pesannya amanatnya itu berkaitan dengan koreksi budaya. Semacam teguran, semacam peringatan yang diberikan oleh Hamka misalnya. Lalu apa hubungannya dengan setting? Ya jelas settingnya harus diambil daerah Minangkabau. Kalau tidak nyambung dia dengan tema, tidak menyambung dengan amanat. Karena peristiwa itu terjadi ya di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi settingnya jelas Sumatera Barat. Lalu bagaimana untuk mengetahui adanya terjadi penyimpangan itu? Maka dimunculkanlah tokoh. Nah, tokoh dalam hal ini mewakili untuk mengoreksi itu bagi Hamka ditampilkannya Zainuddin dari Makassar. Nah, Zainuddin dari Makassar dia tidak bisa diterima di Makassar karena bapaknya orang Sumatera Barat. Sementara di Makassar yang diakui bapaknya orang Makassar, orang Bugis. Ini Zainuddin bapaknya dari Minangkabau, ibunya dari Makassar. Jadi orang patrilineal menganggap lima orang Makassar, dia bukanlah orang Bugis, karena dia keturunan darah dari bapak. Lalu ia kembali mencari identitas bapaknya, berharap di kampung bapaknya dia bisa diterima. Namun kenyataannya di kampung bapaknya orang melihat dari darah ibu. Ibunya orang Bugis. Sementara di Minangkabau itu matrilineal. Nah, terkatung-katunglah ibaratnya dalam pandangan dua tradisi ini, Zainuddin seperti tidak ada positif di dirinya. Di Makassar ia ditolak, di Minangkabau ia ditolak. Jadi Zainuddin ini dihadirkan sebagai tokoh untuk mengoreksi budaya. Itu kaitannya amanat yang disampaikan oleh Hamka dengan menghadirkan tokoh Zainuddin. Memang secara lembut Hamka tidak menghadirkan Zainuddin itu sebagai orang yang punya karakter yang keras.
Dia punya kodrat karakter yang mengalah. Karena itu dia lari. Dia tidak kembali ke Makassar, dia tidak tetap di Minang, tapi dia mulai ditarik di daerah yang lebih terbuka, Padang Panjang. Lalu dia merantau ke Batavia. Daerah yang netral. Tidak ada pengaruhnya adat Makassar, tidak ada pengaruhnya Minang. Jadi settingnya tempatnya itu juga berbeda. Akan berbeda kalau Zainuddin bertahan dia di Minangkabau. Mungkin konfliknya akan berbeda. Tetapi settingnya diambil, karakternya Zainuddin diambil. Lalu kepribadian Zainuddin itu yang punya jati diri pun diperlihatkan oleh Hamka. Begitu juga karakter settingnya. Bagaimana settingnya diambil keberadaan Hayati. Ketika ketemu Zainuddin di Batipu, dan ketika dia ditemani oleh adik si Aziz, ketemu Zainuddin, betapa kecewanya Zainuddin Hayati berubah. Semua unsur itu dikaji sedemikian rupa, itu nama kajiannya kita tidak bicarakan siapa Hamka, tapi kita bicarakan teksnya, objeknya, objektif, atau tekstual, atau pendekatan struktur, kaitannya, kenapa ini dia ambil tempatnya. Kenapa saya katakan seperti demikian? Misalnya ini setting, Makassar, patrilineal. Masih ada daerah Sumatera yang patrilineal. Kenapa tidak dihadirkan Zainuddin itu dari Palembang misalnya, atau dari Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat? Kalaupun misalnya mengaitkan dengan keislaman, kenapa tidak datangkan Zainuddin dari Aceh? Kenapa dari Makassar? Nah, analisis teks ini, karakter itu, mau tidak mau sebetulnya, struktural itu, mau tidak mau sebetulnya, kita juga akan secara implisit menggambarkan cara berpikir pengarangnya. Secara implisit. Dalam pikiran. Nah, ini yang dikatakan pendekatan struktural, yang dikatakan struktural dinamis. Jadi dinamikanya dari pemikiran-pemikiran itu. Begitu juga kalau kita melihat misalnya layar terkembang STA. Dari setting, kenapa? Ada pemikiran baru yang akan dimasukkan oleh STA, pesan yang namanya adalah emansipasi wanita. Temanya emansipasi wanita. Karena pemikirannya pemikiran maju, maka dia ambil setting itu kekotaan. Yang terlepas dari tradisi. Tidak ada kontrol tradisi. Diambil di Batavia. Lalu pemikiran kalau di Hamka Zainuddin mengaji agama, tapi ini tidak. Yusuf seorang mahasiswa kedokteran, sudah berpikiran maju. Akan berbeda kalau Yusuf adalah seorang pemuda yang belajar agama. Sehingga Yusuf dia setuju dengan emansipasi. Karena dia sudah pendidikan modern. Nah, ini cara yang saya katakan pada Anda bahwa pendekatan struktural dinamik atau struktural aja, atau dikatakan juga struktural, asal mulanya struktural, yang nanti dipecahkan ada nama semiotik, ada namanya genetik yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Karya sastra itu dilihat unsur teksnya, unsur yang membangunnya. Mulai dari tema, amanat, alur, perwatakan kalau dia di fiksi, kemudian gaya bahasa, sudut pandang, tempat kejadian, dibahas satu-satu lalu keterkaitan dengan yang lain. Kita baru bisa memikirkan di sana
bagaimana letak kematangan. Sastrawan itu mengaitkan. Mungkin ada bagian-bagian yang lebih unggul. Kita bisa memikirkan jalan pemikiran pengarang di sana. Ini yang dikatakan pendekatan yang kedua. Jadi sekali lagi, pendekatan struktural atau strukturalisme dinamis, pendekatan itu melihat objek, tidak perlu tahu tentang kapan karya sastra itu lahir. Tidak perlu juga dibicarakan tentang siapa pengarangnya, apa pendidikan pengarangnya, tidak perlu. Tapi bicarakan tentang setting tadi. Cuma saya katakan tadi, kita tidak bisa lepas sama sekali dengan siapa pengarangnya. Sedikit banyaknya kita akan menyinggung hal itu. Karena bagaimanapun struktur itu dipilih oleh si pengarangnya. Jadi ketika kita bicara masalahnya, misalnya kita bicara kenapa nama tokoh perempuan namanya Hayati, dengan nama-nama tradisional, apa alasannya? Kan kita akan beda melihat misalnya nama tokoh itu kalau kita membandingkan dengan salah asuhan, nama-nama kebelandaan. Ini contoh lagi. Jadi yang dikaji itu adalah unsur-unsur bangunannya, unsur-unsur komponen bangunannya, yaitu unsur-unsur intrinsik atau unsur fisik dan unsur batin. Begitu juga di bidang puisi. Kita bicara tentang Sajak Sudarto Toto Bahtiar. Setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil, senyummu tak pernah meninggalkan duka. Kita bisa mendiskusikan kenapa diksinya gadis kecil berkaleng kecil. Karena secara etimologi, secara kajiannya makna denotatif, gadis kecil ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan gadis, seorang gadis yang bertubuh kecil. Tetapi bukan itu yang dimasukkan dari Toto Sudarto Bahtiar. Menurut interpretasi saya adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan orang dewasa. Dan anak-anak itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Karena di identitas gadis itu menunjukkan anak-anak pengemis kecil itu perempuan. Jadi interpretasi kita begitu. Lalu berkaleng kecil. Kenapa diksinya berkaleng kecil? Pertama, bisa jadi membangun unsur estetika bunyinya, kaleng kecil. Ada evoni di sana. Yang kedua, dia membangun rima. Gadis kecil berkaleng kecil, rima penuh. Secara utuh, kata itu diulang. Ini kajian yang dikatakan kajian struktural. Kita tidak perlu. Siapa Toto Sudarto Bahtiar tidak perlu. Tidak perlu tahu kita. Ini teori yang kedua. Jadi kembali lagi ke persoalan yang pertama, seperti hidangan saya katakan. Jadi ini hidangan sekali sastra, maka ada kotak-atik lah. Seperti halnya anak-anak. Dikasih dia permainan, lalu dia bongkar. Kenapa ini rodanya jadi berputar? Kenapa ini jadi begini? Dia bongkar, dia preteli. Ya, gitu juga dalam teori sastra. Anda jumpai karya sastra itu, Anda ingin menggunakan pendekatan struktural dinamis atau struktural, maka Anda pretelilah unsur-unsurnya. Sesuai dengan ilmu sastra, unsur fiksi apa, unsur puisi itu apa.
Dari unsur itulah Anda bisa ambil antar unsur, berdiri sendiri, dan hubungan interaksi antar unsur satu dengan unsur yang lain. Dan untuk memahami ini, dalam pikiran Anda harus selalu tertanam kata tanya, mengapa, mengapa, mengapa. Dan di teks itulah Anda mencari jawabannya. Jadi, mengapa kok bunyinya begini? Mengapa kondisinya begini? Mengapa alurnya kok begini? Jadi kata mengapa itu harus Anda tanamkan dalam pemikiran Anda ketika Anda ingin memahami karya sastra dengan pendekatan struktural. Jangan Anda pikir siapa yang menulisnya atau kapan karya sastra itu lahir, tapi lihatlah sastra itu di depan Anda. Itu yang harus Anda preteli. Nah, sehingga Anda tahu di mana letak kelebihannya, di mana letak kelemahannya. Kenapa sebuah karya sastra bisa populis, bisa digemari orang, kenapa tidak? Apa keunggulannya dari segi teks yang kita hadapi di depan kita. Demikian tentang teori sastra yang kedua, yaitu pendekatan struktural, atau dikatakan juga orang struktural dinamis. Kita bicarakan lagi nanti pada teori yang ketiga, masih bicara tentang teks yang dikatakan pendekatan objektif atau tekstual dengan teori yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.